Shalom, saudara seiman, pemuda gereja dimanapun saudara berada. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada saat ini kita akan memuji Tuhan, meskipun kita tidak bisa bersekutu seperti biasa di gereja, tetapi tidak mengurangi sukacita kita untuk memuji nama Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita, sebelumnya kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Marilah kita angkat pujian kita bernyanyi dari nyanyian rohani satu-satunya.
kasih karunia menyertai kamu, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Saudara seiman, pemuda gereja, dimanapun saudara berada, marilah kita mendengarkan berita sukacita melalui nas PA kita pada hari ini yang tertulis dalam kitab Yesaya pasal 43 ayat 1 sampai ayat 7. Demikian bunyinya. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel, Juru Selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir dan memberikan Ethiopia dan Sheba sebagai gantimu. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Janganlah takut, sebab aku ini menyertai engkau. Aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur, dan aku akan menghimpun engkau dari barat. Aku akan berkata kepada utara, berikanlah, dan kepada selatan, janganlah tahan-tahan. Bawalah anak-anakku laki-laki dari jauh, dan anak-anakku perempuan dari ujung bumi. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Demikianlah bunyinya. Saudara seiman, pemuda gereja yang dikasihi Tuhan, ketika seseorang ingin memberikan motivasi, penguatan, penghiburan kepada orang yang sedang mengalami pergumulan yang berat, tentu bukanlah perkara yang mudah. Jika salah-salah, padahal maksud hati adalah untuk menguatkan atau menghibur mereka, akan bisa menjadi masalah. Tentunya keadaan yang kita alami tidaklah sama dengan keadaan yang dialami oleh orang lain. Hidup yang kita alami ini tidaklah seperti yang kita bayangkan. Kita tidak boleh menganggap remeh atau enteng apapun yang kita alami. Memang sangat susah untuk percaya bahwa setiap kita bisa membangun puing-puing kehidupan kita kembali dari pergumulan berat yang meruntuhkan bangunan kehidupan kita. Demikianlah yang dialami oleh bangsa Israel dalam nas renungan kita pada saat ini. Tentunya mereka sangat sulit untuk menerima firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Yesaya di tengah-tengah mereka, yang pada saat itu mereka sedang duduk termangu memandang kota Yerusalem yang sudah porak-poranda. Bahkan pada saat itu mereka sedang mengalami perbudakan di negeri asing Babilonia. Tentu tidak ada seorang pun yang ingin larut dalam pergumulan berat itu, tetapi akan berusaha untuk bangkit, untuk berjuang lepas dari pergumulan itu. Pertanyaannya adalah bagaimana caranya? Melalui nas renungan kita pada saat ini, kita diingatkan dengan dua cara. Yang pertama adalah agar kita tetap yakin bahwa firman Tuhan mengandung janji-janji keselamatan. Itulah yang diberitakan oleh Nabi Yesaya kepada bangsa Israel
Dia katakan tadi pada ayat 1, tetapi sekarang beginilah firman Tuhan. Dia menyampaikan berita kekuatan kepada bangsa Israel dengan mengatakan, beginilah firman Tuhan. Dalam firman Tuhan itu ada ungkapan kekuatan, keselamatan bagi mereka. Dikatakan juga pada ayat 1 tadi, janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau, aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Kemudian dikatakan pada ayat 3, sebab akulah Tuhan Allahmu yang maha kudus, Allah Israel, juru selamatmu. Kemudian diungkapkan pada ayat 5, janganlah takut, sebab aku ini menyertai engkau. Itulah janji Allah yang diberikan kepada bangsa Israel. Tentu janjinya bukanlah pengharapan palsu, bukanlah janji yang sama seperti janji manusia dengan saudara-saudaranya, tetapi janji Allah adalah janji yang pasti, yang akan hadir untuk menolong bangsa Israel yang pada saat itu sedang mengalami pergumulan yang berat. Begitu juga saudara-saudara, saat ini kita juga mengalami pergumulan yang berat dengan wabah virus corona atau COVID-19 yang membuat ketakutan, kecemasan di tengah-tengah kehidupan kita, bangsa kita, bahkan dunia ini. Tetapi kita diingatkan melalui nas renungan kita pada saat ini agar kita tidak perlu takut. Kata jangan takut bukan berarti kita sepele dengan keadaan yang kita alami pada saat ini, tetapi kita semakin waspada dalam kehidupan kita. Dan kita juga diingatkan untuk tidak memberikan ketakutan kepada orang lain dengan menyebarkan berita-berita, informasi-informasi yang belum bisa di cross check kebenarannya, sehingga terkadang informasi itu bisa membuat orang was-was atau cemas. Tetapi kita juga bukan berarti menganggap enteng dengan persoalan kita hadapi. Cenderung sekali karena seperti ini kita libur berminggu-minggu, kemudian kita pakai waktu untuk kita nongkrong-nongkrong di kafe, minum kopi dengan teman-teman, kumpul bersama. Itu juga salah. Itu adalah orang-orang yang tidak melakukan sikap yang baik di dalam kehidupannya. Atau dengan keadaan ini juga kita diingatkan sebagai pemuda untuk semakin produktif meskipun kita di rumah, agar kita menunjukkan kegiatan-kegiatan yang positif, membantu orang tua, bekerja, apapun yang kita kerjakan. Bukan justru karena libur kita jadi sering dan banyak bermain-main handphone. Itulah sebagai tanda bahwa kita selalu tidak takut apapun yang kita alami, tetapi kita meyakini Tuhan senantiasa menjaga dan menyertai kehidupan kita. Yang kedua adalah kita diingatkan bahwa kita sungguh berharga di mata Tuhan. Dikatakan pada ayat 4, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Kita diingatkan bahwa keberhargaan kita di mata Tuhan ditunjukkan dengan kematiannya di kayu salib. Itulah yang akan kita rayakan dalam Minggu Palmarum dan peringatan kematian Yesus Kristus yang akan kita rayakan dalam minggu-minggu ini. Kita diingatkan begitu berharganya kita di mata Tuhan, begitu kita bernilai di mata Tuhan. Kita adalah orang-orang berdosa yang tidak layak menerima keselamatan, tetapi kasih-Nya yang besar membuat kita layak, berharga di mata Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita menghargai kehidupan kita dengan sikap saling menolong, peduli, mengasihi orang lain, bukan membuat atau menjadikan diri kita menjatuhkan orang lain, menganggap rendah orang lain, atau meninggikan orang lain, tetapi kita saling menopang di tengah-tengah kehidupan kita.
Kita harus menyadari bahwa Tuhan sungguh hadir di tengah kehidupan kita, karena kita adalah orang-orang yang diselamatkan. Sebagai bukti kita berharga di mata Tuhan. Kepada pemuda dimanapun saudara berada, biarlah kiranya kasih setia Tuhan tetap menyertai saudara sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Allah satu-satunya yang menebus dan menyelamatkan dosa kami. Pada saat ini Tuhan, kami mengucap syukur atas kasih Tuhan yang tak berkesudahan di dalam kehidupan kami. Bahkan meskipun saat ini kami sedang mengalami pergumulan yang berat, baik di tengah-tengah pribadi kami, bangsa dan bahkan dunia ini, kami diingatkan untuk selalu mengingat janji Tuhan melalui firman-Mu dalam kehidupan kami. Engkau mengingatkan kami Tuhan, agar jangan takut, agar kami tetap menyadari bahwa Tuhan akan senantiasa menjaga kehidupan kami. Oleh karena itu ya Tuhan, kami datang kepadamu, menyerahkan seluruh hidup kami kepadamu, agar Engkau senantiasa menyertai kami dimanapun kami berada. Kami juga Tuhan diingatkan bahwa begitu berharganya kami di mata-Mu. Meskipun kami berdosa Tuhan dan tidak layak menerima keselamatan, tetapi Engkau melayakkan kami dengan sukacita dengan memberikan keselamatan. Biarlah Tuhan kami menghargai hidup kami, dan kami senantiasa memakai hidup kami dengan berhikmat, dengan bijaksana, dengan menunjukkan sikap yang baik, yang positif di tengah-tengah kehidupan kami. Terlebih ketika kami dilanda dengan virus corona COVID-19 pada saat ini, agar kami senantiasa memberikan hal-hal yang positif, baik di tengah-tengah kehidupan kami melalui media massa dan di tengah-tengah persekutuan kami. Kiranya Roh Kudus-Mu menyertai kami seluruhnya Tuhan, menjauhkan kami dari sakit penyakit. Engkau berkati Tuhan seluruh pemuda gereja-Mu, agar mereka tetap senantiasa hidup produktif di tengah hidup mereka, kreatif, berkarya, apapun yang mereka kerjakan, agar Tuhan selalu menyertai mereka. Engkau berkati mereka Tuhan, berkati masa depan mereka, berkati Tuhan apapun yang mereka pergumulkan, agar Tuhan menuntun, memberikan kemenangan dan sukacita bagi mereka. Kami menyerahkan seluruh pemuda gereja-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada, agar Roh Kudus-Mu menaungi, menyertai mereka. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin. Kita angkat pujian kita bernyanyi dari nyanyian rohani Tuhan Penebusku sambil mengumpulkan persembahan. Marilah kita bersama-sama meminta dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.